Di-record dulu ini ya. Jadi nanti kalau misalkan berapapun, nilai mutlak berapapun hasilnya pasti positif. Tidak mungkin ada yang negatif ya. Ingat jarak kemarin kalau misalkan dari A ke B jaraknya 100 meter, jarak B ke A pasti 100 meter juga. Jadi tidak mungkin negatif atau minus. Berarti kalau misalkan kita mencari nilai mutlak dari sebuah variabel itu bisa negatif atau positif. Ini sama dengannya pasti selalu positif. Kalau misalkan ada yang seperti ini, mutlak A sama dengan negatif 5. Ini betul nggak? Salah. Salah, berarti nggak usah dicari nilai A-nya berapa. Oh, ini jelas salah, ada kalimatnya juga negatif. Kalau nilai mutlak tidak ada negatif, tidak mungkin negatif. Berarti tidak ada yang memenuhi. Nah, sekarang yang ini kemarin mutlak ditulis dulu mutlaknya ya. 2 pangkat 3 8 8 dikurang 9 sama dengan negatif 1 sama dengan 1. Negatif 9. Mutlaknya dibaca ya, ditulis. Berarti mutlak min 1. Betul. Nah, mutlak min 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi hati-hati penempatan nilai mutlaknya, tanda mutlaknya. Nah, ini mutlak min 7, artinya 7. Kemudian yang keduanya, mutlaknya masih tetap ditulis. 7 dikurangi 3. Mutlak 4. Mutlak 4 ya, berarti sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, sekarang selanjutnya yang ini mutlak-mutlak. Ada yang mutlak di dalam mutlak. Berarti satu-satu kita kerjakannya boleh yang ini dulu. Berarti mutlak berapa? 4 dikurangi 3. 1. Mutlak 1. Nah ya, tanda mutlaknya ditulis dikurangi 7 kurangi 6. 1. Mutlak 1. Nah, tulis dulu tandanya, nanti baru disimpan lagi. Mutlak 1, 1. Mutlak 1 dikurang 1 lagi. Sama dengan di dalam mutlak 0 gitu. Mutlak 0 ya 0. Ini ya, hati-hati dengan penempatan tanda mutlaknya. Oke. Udah pada dibetulkan yang masih keliru kemarin? Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke persamaan. Persamaan linear yang memiliki nilai mutlak. Nah, ini yang tadi ya. Jangan real X ditulis X dengan mutlak X sama dengan X jika X lebih besar daripada 0 dan X sama dengan negatif X jika X lebih kecil daripada 0. Artinya apa? Artinya tadi kalau ada yang seperti ini, A sama dengan 3. Nah, A ini bisa berarti A 3 atau min 3. Jadi nilai mutlak kalau misalkan sama dengan 3 ya, kalau misalkan belum, misalkan begini, berarti artinya ada 2, B dan min B.
Jangan B lah. A. Yang ini tulisannya A ya. Nah, artinya ini kalau ada A mutlak berarti dia berarti A dan negatif A. Jadi kalau ada nilai mutlak A sama dengan 3 artinya adalah 3 dan negatif Negatif 3. Jadi di seperti ini. Jadi kalau misalkan disuruh minta nyari A-nya atau nilai X-nya, berarti tadi A sama dengan 3, A1 ya, berarti A2-nya sama dengan min 3. Jadi yang di dalamnya ini jadi positif atau negatif. 2. Oh, Ada 2. itu Mi, itu yang nomor 1 itu dia itu X-nya positif kalau X-nya itu lebih besar dari angka setelahnya gitu ya. X lebih besar daripada ini aja nih, dia nilainya positif. Lebih besar daripada lebih besar sama dengan 0. Ini 3 lebih besar daripada 0 kan? 0 itu dari maksudnya 0 Berapa itu aja? Berapa aja nanti tergantung dengan yang di sininya. yang dimaksud yang dimaksud 0 itu kayak angka bilangan misalnya X ditambah 5 atau X ditambah 0 gimana gitu. 0-nya itu kayak bilangan tapi 0-nya itu kayak bilangan tapi di sini kayak contohnya itu Ini dipakainya itu 0 gitu. ya bisa aja, bisa 3, bisa di sininya 3X misalkan. Atau misalkan nanti di sininya 4, 8, atau misalkan di sininya 0, nanti sesuai dengan angka atau soal yang diberikan. Kalau misalkan gampangnya mah positif, 0 positif aja, pasti dia positif gitu. Kalau lebih kecil daripada 0 pasti negatif kan? Angkanya ini dah negatif gitu aja. Oh, kalau misalnya angka 0-nya misalnya 4. Angka Misalnya angka 0-nya angka 0-nya 4 gimana? Enggak, misalnya angka 0-nya dijadiin misalnya negatif. Patokannya bukan di 0 ya, nah ya, tapi di X, di yang sininya, di A-nya misalkan di sini nih. Misalkan di sini nih, apa namanya? Mutlak 5, berarti X-nya berapa nih? Mutlak 5 berarti X-nya 6. Ah, 6. Kan ini rumusnya, definisinya. Mutlak 5, artinya di sini apa? 5 itu apa? 5 itu X. 5 itu X, berarti artinya mutlak 5 ini sama dengan 5 2. tambah 0. X-nya berapa? Berarti 5 kan? 5 itu positif, negatif? Positif. Positif. Nah, ini berarti. Kemudian, yang satunya lagi, minus 5. Minus 5 kurang dari, ini enggak, kurang dari 0 enggak? Ya, lebih kecil. Ya. Tuh kan jadi, nah sebentar. Ini positif ya kalau positif. Sebentar Umi jelaskan dulu maksud dari definisi ini. Umi emang nggak mau ngejelasin soalnya bisi apa sih? Bisi malah bingung gitu. Sebentar, seperti ini nih. Berarti Umi hapus dulu ya. Nih ya, jika ada 2, jika min 5, nah, nilai X-nya adalah, kita lihat definisinya yang nomor, ini mutlak 5 masuk ke
definisi 1 apa definisi 2? 1. 1. 1. 5-nya lebih besar daripada 0? Ya. Ya, berarti 5 di sini. Mutlak 5 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan mutlak min 5, ini masuknya ke mana? Ke definisi 1 apa 2? 2. 2, betul. Mutlak min 5. Mutlak min 5 berarti pakai yang ini ya, yang negatif. Karena dia lebih kecil daripada 0 X-nya. Berarti sama dengannya adalah negatif. Ini ya. X-nya berapa X-nya? Negatif 5. Ya, negatif 5. Nah, berarti negatif ketemu negatif Positif. positif. Nah, itu maksud dari definisi. Definisi 1 dan 2. Jadi negatif dinegatifin lagi. Negatif ketemu iya, negatif positif. Itu definisi, arti dari definisi ini. Oh iya, Mi, kalau angka 0 itu bisa diganti-ganti atau tetap 0 aja? Ini batasan aja, bisa 0, bisa 5, bisa berapa kan X. Yang kita patokannya itu adalah X. X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa dan seterusnya. Atau bisa kurang dari 0. Atau 0 pun nggak apa-apa, bebas. Kalau misalkan begini, berarti nilainya berapa? 0. 0. Kalau misalkan min 9, 9. 9. Gimana 9? Dari tadi tuh negatif 9, negatif, dinegatifkan lagi. Nah, ini definisi. Ini sesuai dengan definisi. Visi kalian bingung dengan definisi ini, maka kemarin Umi sampaikan kalau jarak diingat, kalau jarak pasti positif, nggak mungkin negatif. Gitu. Nah, definisi nilai mutlak atau nilai mutlak berdasarkan definisi matematikanya seperti ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Enggak, ini X itu variabel ya. Kalau variabel berarti bisa diganti jadi berapa saja. Selanjutnya, nah ini ada di buku kalian. Halaman berapa tuh? Halaman 16. Ya, halaman 16. Nah, kita mau menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ini alternatif 2 ya. Jadi ini boleh Umi hapus? Boleh. Ya, udah kemarin ya ini ya. Penyelesaian persamaan nilai mutlak. X ditambah 5. Contoh nomor 5 ada? X ditambah 5 sama dengan 1. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke soal, tadi Umi ulangi lagi, kalau misalkan ada A, mutlak A sama dengan 5, berarti A-nya, bagaimana A-nya? 5 atau min 5. Atau 5 min 5. betul. Bisa kita tulis begini, nak. A1, karena ada 2 pasti, sama dengan 5. A2 sama dengan min 5. Nah, kalau misalkan ini dari soal ya, contoh soal, A-nya berarti yang mana dong A-nya? Yang di dalam mutlak ya? Mutlak berapa ini?
Ini mutlak A dibacanya, ini mutlak berapa? X tambah 5. Mutlak Lima. X tambah 5. Berarti X tambah 5. Yang pertama ya. Sama dengan 1. 1. Masih ingat mencari X bagaimana? Ya. X Cara ditambah mencari X. 5X. Cara mencari X-nya itu ya itu jika X-nya itu lebih besar daripada Masih 0. ingat persamaan linear nggak dulu kalau misalkan mau Oh, cari X gimana? oke. X berapa ditambah 5 hasilnya 1? Negatif Negatif 4. Atau 1 dipindah ruas dikurang masih ingat pindah ruas 1 dikurang 5. sama X sama dengan 1 dikurangi 1 dikurang 5 betul. dengan negatif Yang pindah. 4. X sama dengan min min 4. min 4. Ini yang pertama ya, boleh X1 ditulisnya. Terus yang keduanya berarti berapa? Mutlak min X tambah 5. X ditambah 5 sama dengan? Sama dengan 1. Ini udah 1. Ini udah yang pertama yang ini. Berarti yang kedua apa? Negatif 5. Negatif. Negatif 1. Negatif 1. Betul, negatif 1 berarti X X ditambah 5. X sama dengan negatif 1 ditambah 5 sama dengan negatif 6. 5-nya jadi negatif ya. Ya, negatif 6. Berarti X sama dengan Negatif 6. negatif 6. Betul, sama dengan yang di buku. Ya, Ya, coba kita cek ya. Nah, ini syarat setelah selesai X1, X2-nya didapat, X1, X2 didapat, kita cek. Benar nggak nih? Kepersamaan ini ke soalnya kita lihat, kita cek. Berarti kalau misalkan yang min 4 ditambah dari soal 5. Betul nggak 1 hasilnya? Coba. Mutlak min 4 ditambah 5. Min 4 tambah 5? negatif 1. Min 4 tambah 5. Oh, kamu punya Negatif mutlak 9. 4, bayar 5. Negatif 9. Negatif 9. Negatif 1. Oh, ya 1. 1. Kayak gini masih bingung nggak? Jangan lupa nak, kayak gini tuh jangan dipikir sulit ya. Negatif 4. Ya. Jadi dilihat aja tandanya. Positif, negatif, positif, negatif. Negatif 4, positif 5. Oh, berarti banyakan positif kan gitu. Berarti kalau misalkan saya punya hutang 4, bayar 5, berarti sisa 1. Jadi ingatnya gitu aja, jangan bingung ke pengurangan, penjumlahan, negatif, positif. Lihat aja tandanya, positif, negatif, positif, negatif. Berarti ini berapa? 1. 1. 1. 1 berapa? 1. Sama dengan 1. Betul? Betul. Sama ya dengan ini. Berarti ini betul. Ya. Betul. Sekarang yang min 6. Min 6 ditambah 5 sama dengan mutlak min 1. Min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Mutlak min 1. Mutlak min 1. Mutlak min 1 artinya? Sama dengan min tanda kurung min 1 sama dengan 1. Ya betul. Langsung aja ya. Langsung saja. Nggak apa-apa. Kalau misalkan mutlak pasti positif. Jadi tidak usah pakai definisi yang tadi juga boleh. Kalau misalkan mau lebih bagus. Berarti ini betul dua-duanya.
Yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Cobain ya. Cobain Ya, satu. Cobain satu sama-sama ya. ya. Ini sudah ditulis belum? Apa nanti mau soal aja sekalian? Nah, Oh, Soal aja ya. Nah, Umi kasih nih contoh lagi. Nanti Umi tanya satu orang buat menuliskan langkah ini selanjutnya apa, langkah ini selanjutnya apa. Teman-teman yang lain yang tidak bersuara harap mengikuti juga ya. Jangan sampai karena misalkan bingung jadi tidak mengikuti. ini Anak-anak saya mau. kalau bingung langsung bilang, Umi tar dulu, stop dulu, saya belum paham yang ini. Ini Afwan, saya mau nanya. Ya. Ini kan X ditambah 5 sama dengan misalnya 1. Itu kok misalnya kok bisa X lebih kecil daripada min 5? Min 5-nya itu dari mana? Kan Apa ini dari dari plus sini, ini? dari sini, dari definisi ini tadi. Kalau misalkan nilai Dari mutlak pasti apa? Yang di dalam mutlaknya itu bisa positif, bisa negatif kan? Nih iya. contoh misalkan ini punya B sama dengan 10. Nilai B ini 10 10 bisa negatif nggak? 10. Bisa kan? Negatif 10 bisa. bisa. Jadi ada positif dan ada yang negatif, pasti begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Enggak, kalau enggak ada, Umi, ya. Afwan, adik saya kan mau ke belajar ke tempat gurunya. Saya mau nganterin sebentar. Siapa ini? Zaki? Rizky. Rizky Maulana? Iya, Ya, silahkan. Nah, coba kalau misalkan begini Umi punya 2 ditambah X mutlak sama dengan 5. Jadi yang pertama bagaimana yang mencari X1? 1 yang pertama ya. Coba boleh Umi minta tolong. Nah ya, tahap yang selanjutnya di bagaimanakan? Dua X. Saya mencoba. Nah ya. Tadi gimana? Tadi nulis enggak? Gimana? Cak Bani, Teteh Aa kalau misalkan bingung, belum paham, tahapan demi tahapannya nanya ya nak ya. Ini sekarang udah gede nih, jadi harus tahu apa yang ditulis. Harus paham dengan apa yang ditulis, udah bukan ini lagi, udah bukan anak-anak lagi. Saya mau nyoba. Ya sebentar ya, yang lain dulu. Nashwa silahkan. 2 ditambah X sama dengan 5. Oke, 2 ditambah X sama dengan 5. Sip, sama dengan 5. Oke ya. Boleh sih yang lain teman-teman nyoba sendiri boleh silakan. Ferdi, habis ini diapakan Per? Ferdi? Ya, nyari X gimana? X sama dengan? Sama dengan 2 tambah 5. Hah? X sama dengan. Yang pindah siapa yang pindah? Yang pindah
2, Mi. 2. Kali. Iya, 2. Ya, jadi 5. Tambah 2. Positif negatif 2-nya? Positif. Positif, jadi sebetulnya nilai X-nya udah Oh, ketebak belum sih sama kalian? X-nya udah ketebak belum? 5. 2 tambah berapa hasilnya 5? 2 tambah 5 min 2. Iya, 5 min 2. Sebetulnya udah ketebak kan, X-nya 3 pasti. 2 ditambah berapa hasilnya 5. Mikirnya jangan jauh-jauh ya anak-anak ya. 2 ditambah berapa hasilnya 5, pasti 3. Cuman caranya 3 itu dari mana? Ya udah ingat ini. Antara 5 sama 2. 5 dikurangi pindah 2-nya jadi negatif. Jadi X1-nya adalah 3. ya. Kemudian yang mencari X2. Coba mencari X2. Pelisa, bagaimana? Sambil ditulis ini, sambil ditulis. Sok. Nanti setelah Umi beres menulisnya, kalian juga beres menulisnya. Sambil dipahami. Ditulis sambil dipahami ini 2 dapat dari mana, ini X dari mana, ini sama dengan 5 dari mana. Sok. Jangan melamun. Tong ngahuleng gitu kata bahasa Sunda Maya. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan bingung, ayo kita diusahakan ditulis, dipahami, oh ini dapat dari mana. Nah, setelah itu pasti tahu saya pahamnya di mana, tidak pahamnya di mana. Gitu. Pelan-pelan ini Umi belajar mencoba pelan-pelan ya. Kalisa? Ya. Ya, selanjutnya untuk mencari X2 X sama dengan yang di dalam mutlaknya berapa? 2 ditambah X 2 ditambah X sama dengan 5. ini udah 5. Sama dengan tadi kan ada 2, yang pertama positif, yang keduanya Negatif. ya, berarti di sini Min 3. min 3 dari mana ya? Itu nilai X. Kan belum, kan ini kita mau nyari nilai X. Negatif berapa? Tadi yang positif negatif itu di mana? X1. Hah? Dari X1. Dari X1. Ini coba lihat lagi ke sini. Ada mutlak A sama dengan 6. Berarti nilai A itu bisa apa aja tadi? Bisa 6. Bisa 6, bisa min 6. Ini Umi tanya dulu, ini 5 dari mana ini 5? Ini 5 dari mana? Ini 5 dari mana? Ini 5 dari mana? Nggak ada yang jawab? Nilai mutlak. Nilai mutlak. Nilai X. Nilai sini ya. Berarti kalau di sini berapa? Iya. Elisa kalau di sini berapa berarti? Min 5. Min 5. Tahu dari mana min 5? Dari soalnya ini ya. Jadi menuliskan angkanya harus tahu ini dapat dari mana, ini kenapa bisa begini. Ayo. Biarin lama biar Umi tanya-tanya terus. Biar nanti bisa sendiri, nggak usah nanya sama orang lain. Habis ini di gimana ini, Fatimah? Nyari X2-nya gimana? Ini sama loh kayak gini ngerjainnya, tinggal diganti angkanya aja. X sama dengan min 5 dikurang 2. Jadi X2-nya sama dengan
sama dengan berapa teh? Ini min 5 min 2. Nggak usah bingung dengan negatif, positif, penjumlahan, pengurangan. Lihat tandanya saja. 7 positif apa negatif? Positif. Teteh ada tanda positif dari mana? Ini bukan perkalian ya, nak ya, ini bukan perkalian. Jadi berapa harusnya? 7. Betul 7? Min 7. Min 7 apa 7? Min 7. Min 7. Ini anak-anakku soleh, pinter, diusahakan ya. Diusahakan kita terus-terusan ini diingat terus gitu nak. Karena ini kapanpun selalu ada yang seperti ini di matematika. Kapanpun selalu ada yang kayak gini-ginian di matematika, mau kelas 5, mau kelas SD, mau SMP, mau SMA, apalagi SMA. Jadi diingat terus, jangan dilupakan. Kalau lupa ingat lagi, diingat lagi, dibayangin lagi. Min 5, min 2, hutang 5, hutang 2. Coba kita cek kalau kita masukkan ke soalnya. Setelah dapat X1, X2, tahapan selanjutnya adalah mengecek. Silakan sambil ditulis. Umi tulis, kalian juga nulis. Jadi Umi tidak akan menunggu kalian menulis lagi. Tadi X1-nya berapa dapat? 3. X2-nya? Min 7. Min 7 kita masukkan, kita substitusikan ke soalnya. Berarti, coba Umi mau tanya, Inuy, kalau 3 dimasukkan ke soal jadi berapa? Jadi gimana? Mutlak. Ini soalnya. Mutlak 3. 3 dari mana? Mutlak berapa itu dilihat nah soalnya. Mutlak X. Mutlak berapa soalnya dilihat. Soalnya dilihat kelihatan nggak soalnya? Mutlak 2. Mutlak 2. Terus? 2 Terus? tambah X. X-nya berapa? X-nya 3. Mutlak 2 ditambah 3 berarti. Mutlak 2 ditambah 3 berapa? 5. Mutlak 5. Mutlak 5 nilainya berapa? Mutlak 5 nilainya? Mutlak 5 nilainya berapa? 7. Mutlak 5 nilainya berapa? Mutlak 5 nilainya berapa? Mutlak 5 sama dengan? 5. 5, nak. Kenapa jauh-jauh ke 7? Sok pahami dulu. Ini ada yang masih mau ditanyakan enggak yang nilai mutlak? Ini berkali-kali nanya nih. Mutlak 5 nilainya sama dengan? Mutlak 5 sama dengan? 5. 5. Jangan asal ngikutin ya, nak ya, pinter soleh ya. Ayo sama-sama ikut, sama-sama harus paham apa yang kita kerjakan. Kita masukkan lagi yang kedua, X2. X2-nya berapa tadi? Min 7. Min 7. Ini juga ditulis ya untuk membuktikan. Bukti. Atau cek. Betul nggak jawaban kita? Karena nanti ada yang tidak sama. Nanti kalau misalkan tidak sama artinya
Dia bukan penyelesaiannya. Dia tidak memenuhi, berarti dianya dihapus. Misalkan X1-nya nggak sama, berarti X1-nya hapus. X2-nya nggak sama, berarti X2-nya hapus. Jadi cuma tinggal satu aja X-nya. Selanjutnya coba boleh. Zaki, yang pembuktian kedua atau cek yang kedua kita masukkan. 2 tambah iya, ini tambah 2 tambah negatif 5 negatif 5. tambah min 5 Negatif 5 apa berapa X-nya berapa? X2-nya berapa? negatif min 7. Min 7, berarti negatif 7. Sama dengan, kalau pembuktian langsung ke soalnya ya. Sama dengan berapa? Min 5. Sama dengan berapa soalnya, lihat. 5. 5. Kalau pembuktian kita masukkan ke soal. Bukan mencari X2 lagi. Ini udah selesai, X1, X2 udah selesai. Positif, negatif udah selesai, beres, simpen. Kita mau mengeceknya dikembalikan ke soal, ke sini. Sekarang kita hitung di sini 2 ditambah, atau ini plus ketemu min. Artinya 2 dikurang, boleh, min boleh, dikurang 7. Berapa 2 dikurang 7? Min 5. Mutlak min 5. Mutlak min 5 berapa? 5. Betul nggak 5? Betul, berarti penyelesaiannya adalah X1 tadi 3 dan berapa? 7. Penyelesaiannya 3 dan 7. Min 7. Mangga ditulis dulu. Sambil dipahami. Ini nih kita 2 bab ini terus aja berkutat seperti ini, Nak. Nanti bab selanjutnya kamu juga akan ketemu yang persamaan. Ada 3 persamaan malah. X, Y, Z. Jadi anak-anakku di sini pastikan kalian paham. Kalau nggak paham tanyakan. Ini dapat dari mana gitu. So sambil ditulis teh, sambil 2 ditambah X sama dengan 5. Oh soal. Berarti nyari X sama dengan 5 dikurangi 2. Min 2 dapat dari mana? Oh si 2-nya pindah ruas. Yang mau ditanyakan dulu? Itu HP 38an negatif 7 itu apaan nih? Himpunan penyelesaian. HP itu himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya itu 3 dan min 7. HP himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya gitu, himpunan penyelesaian. Jadi si X yang mungkin itu 3 dan min 7.
setengah jam lagi kayaknya buku berpetaknya dipakai nanti ya di pertemuan yang akan datang ya. Kita pahami dulu yang seperti ini. Yang mau ditanyakan dulu nggak? Jangan ketawa-ketawa aja ya anak-anakku ya. Aku coba belajar serius kita. Selanjutnya, nah ini pakai Kartesius, pakai apa namanya? Buku berpetak. Cuma nanti dulu Umi jelaskannya. Nah, coba tentukan nilai X. X-nya tadi bisa berapa aja katanya? 5 atau min 5. Iya, betul. 5 atau min 5. X1, X2-nya 5 atau min 5. Kita lihat sama dengannya aja berapa. Pasti bisa 5 positif atau negatifnya. Karena ini yang ditanyakan cuman X saja, di sini mutlak X, ya sudah selesai jawabannya. HP-nya adalah 5, min 5. Kalau misalkan, sambil ditulis ya, kalau misalkan yang di dalam mutlaknya seperti soal yang tadi di buku kalian, ya mau nggak mau harus dicari persamaannya X-nya. Ini udah gampang ya, udah ingat selalu. Nah ini. Makanya tadi ya. Oh, tinggal dibalik aja angkanya. Cobain. Seperti tadi lagi. Berarti mencari X1-nya. Coba sekarang Umi tanya Nabila. Teman-teman juga sambil. Nabila berarti nyari X dengan 2 X X sama dengan maksudnya yang di dalam mutlaknya dulu. Oh, X ditambah 5 sama dengan 2. Ya, berarti Terus, X sama dengan 2 dikurang 5. Ya, sip. Lanjut. Terus X sama dengan min 3. Min 3. Ini X1 ya. Ya. Nah, sekarang X2. Coba X2-nya. Fatir. Fatir? Ya. Ya, X2-nya gimana nyari X2-nya? Yang di dalam mutlak berapa? 5. Yang di dalam mutlak berapa dilihat? Jangan dikurang-kurang, jangan ditambah-tambah dong ya. Yang di dalam mutlak berapa? Apa itu? Apa aja? X tambah 5 X tambah 5 kurang 2. X Sama tambah dengan 2. 5 sama dengan? Ya. Sama dengan? 2. Ini udah Min 2. Min 2. Min 2. Berarti X sama dengan?
X sama dengan Ini sama kayak gini, tinggal diganti angkanya aja. X sama dengan X sama dengan 2 2 kurang dari mana? dari Ini nggak ada 2 di sini. Nggak ada 2 di sini, adanya apa? Ini apa ini? nilai mutlak. Ini nak dilihat. Ini apa ini? Angka berapa ini? Min 2. Min 2. Bukan 2 ya, min 2. Min 2 terus? Ini loh. Tadi temennya udah, tinggal diikutin aja langkahnya. Sama. Gimana mencari X? Min 2 kurang 5. Min 2 kurang 5. Berarti berapa X-nya? Min 7. Min 7. X2-nya berarti min 7. Kita cek ya. Kita cek sama-sama ke soal. Esa, coba dicek sama-sama di soal. Untuk X sama dengan min 3. Yang pertama dulu. Esa. Masukkan X1-nya ke sini. Cek. Tulis cek. Jadi berapa? Sa? Esa? Nah, Esa tinggal diganti X-nya jadi min 3. Oh, min 3. Min 3. Dilihat soalnya. Ya, ditambah 5. Min 3 ditambah 5. Oke, min 3 ditambah 5 berapa? 3 ditambah 5. 2. 2. Mutlak 2 berapa? 2. 2. Betul nggak? Sama? Sama. Sama. Berarti ini X1 betul. Sekarang yang kedua. Cek kedua. Atika. Min 7 berarti. Mutlak min 7 ditambah 5 Oke. sama dengan mutlak min 2. Min 2 ya. Iya. Oke. Sama? Sama. Berarti HP-nya? Min 3 dan min 7. 3 dan 7. Betul. Berarti HP-nya min 3 dan min 7. Ada mau ditanyakan dulu? Bisa kok, semuanya bisa ya, insya Allah. Moza udah sama? Iya. Sama dengan yang dikerjakan sendiri? Iya. Teman-teman yang mengerjakan, kalian juga kerjakan sendiri, nanti dicek. Oh iya sama nih, oh berarti aku udah paham. Kalau udah bisa sendiri. Yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Nah, ini gimana nih? Jangan bingung. Jadi kalau misalkan ini nanti yang di negatifkan, positifkan yang mana? Yang ininya juga ya. Yang setelah sama dengannya juga itu jadi positif negatif. Tentukan nilai X. Mau mencari X1 berarti yang di dalam mutlak berapa? X ditambah 1. X ditambah 1
sama dengan 2x min 3. Min 3. Masih ingat kalau misalkan di dua ruas ada X dua-duanya, berarti kita gabungkan dulu X dengan X, bilangan konstanta dengan bilangan konstanta, atau ini, angka dengan angka, variabel dengan variabel. X-nya mau kita gabungkan dengan 2X, jadi bagaimana? Mau dipindah ruas kemana? 3x. Mau dipindah ruas kemana dulu? Kalian tentukan. Ya, ditukar. X gabung X. X dengan X. X berarti dengan 2X. Mau dikekanankan boleh. Misalkan berarti di sini X-nya pindah ke kanan. Tukar sama min 3. Min 3 ditukarkan jadikan 1 dengan 1. Berarti si min 3-nya dipindah ke kiri. Berarti yang di kiri, ada apa aja yang di kiri? 1, si tuan rumah. Di sini dia nggak pindah. Terus 3x yang pindahnya, dikurang 3. yang pindahnya apa? Yang pindahnya lihat. Angka apa? Angka berapa? Negatif Min 3 sama 1. Negatif 3. Berarti kalau negatif pindah ruas jadi Positif. Positif. 3. Sama dengan, sekarang yang kanan. Yang kanan ada siapa di sini? 2x. 2X. Yang pindah siapa? X. X-nya positif negatif? Positif. Jadi Negatif. negatif. Oke. Berarti 1 ditambah 3? 4. 4. 2X dikurangi X? Ada 2 buku, dikurangi 1 buku. 1x. 1X. X saja. Berarti X satunya adalah 4. 4. atau boleh seperti ini. Sekarang mau kita ganti si 2X-nya yang dipindahkan. Boleh. Misalkan X sama tambah 1 sama dengan 2X min 3. Ditukar siapa yang ditukar sih? 2X-nya ke sini. Terus si 1-nya ke 3. Berarti yang di kiri sisa siapa yang tidak pindah? 1. Yang tidak pindah siapa? X. X. Yang pindah di sebelah kanan? 2x. 2X positif negatif? Positif. Jadi Negatif. Negatif. 2X. Sama dengan yang kanan. Berarti sisa siapa yang tidak pindah? Min 3. 3. Kemudian yang pindah siapa? 1. 1 positif negatif? Positif. Positif berarti jadi Min 1. Negatif. berarti 1 dikurangi 2. Min 1. Min 1 ya, min X berarti kan? Ya. Min 1X. Ini? Min 3 min 1? Min 4. Tuh. Tuh, ini mau dijadikan positif. Si X harus positif, nggak boleh negatif. Kalau misalkan mau menjadikan X negatif, maka dibagi min 1. Di kanan pun jadi dibagi min 1. Jadi X-nya adalah 4. sama kan? Sama nih. Berarti kalian boleh memindahkan ke kanan atau ke kiri, bebas ya. Yang penting tepat memindahkannya. Nah, ini X1 ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada 2 caranya tuh banyak. Pilih aja salah satunya yang menurut kalian gampang. Ini untuk X1 masih X1. Panjang ya, satu soal aja. Itu yang X1
Bisa 1 lembar mengerjakannya caranya. Itu yang X1 yang cara pertama itu apa sih, angka ketiga sama X-nya itu dipindahin gitu, Mi? Iya, terserah mau pindahinnya, mau ke kanan atau ke kiri bebas. Yang penting X dengan X lagi. Ya oke, Mi. X sama X lagi, angka sama angka lagi. Nah, kalau yang ini yang pertama kan ke kanan X1, X-nya ya, dipindahinnya ke kanan. Kalau yang ini dipindahinnya ke kiri si 2X. Boleh yang mana aja. Asal tadi yang positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, sekarang X2 ya. Ini konsentrasi lagi X2 nih. X2. Berarti gimana X2? X ditambah 1 sama dengan 2X ditambah 3. Tambah 1 sama dengan, ingat kalau yang kedua hasilnya di negatif kan? Semuanya berubah jadi negatif. Semuanya berubah jadi kebalikannya, bukan negatif. Kalau Negatif 2X ditambah 3. 2X, kasih negatif dulu ya. Di dalam kurung. Dikurungin. Ini udah boleh belum mencari X? Belum, nak. X ditambah 1 sama dengan negatif kali 2X. Negatif 2X. Negatif kali negatif. Positif. Positif. 3 tuh. Jadi berubah tandanya. Kalau yang tadi yang positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Kalau udah ingat nggak apa-apa, nggak usah ditulis ini. Itu untuk X2. Nah, setelah ini boleh deh dicari kayak gini tadi. Sok boleh sendiri ya dulu. Nyari X-nya. Mau mindahin siapa? Sok cari X-nya. Rizky Maulana udah datang lagi belum? Aisyah Rahma. Aisyah Rahma ada? Ya, Mi. Mau mindahin yang mana? Mau mindahin yang X apa mindahin min 2X? Aisyah Rahma? Iya. Iya, mau mindahin yang X apa min 2X? Min 2X. Nggak ada 2X, adanya min 2X. Mau mindahin yang mana? Aisyah? Min 2X. Min 2X mau dipindahin ke sebelah kiri. Jadinya gimana dong? Boleh nak disebutkan? Jadinya di sini gimana? Ayo. Katanya min 2X mau dipindahin ke kiri, berarti yang dipindah ke kanan apa? 1. 1, iya. Sok, ayo jangan ragu-ragu.
Jadi di kiri sisanya apa, Aisyah? 1. Katanya 1 pindah ke kanan. Nggak tahu. Itu dilihat. Mi, itu apa sih berarti? Kan ini apa sih? Kan ini negatif 2x ditambah 3. Kalau positif 3-nya itu dipindahin ke posisi x itu berarti jadi negatif. Iya, Jadi 1 dikurang 3. iya. Oh iya benar. Nah, Aisyah, tadi kan katanya Aisyah kayak gini. Dilihat berarti yang di sebelah kiri yang tidak pindah siapa, Nak? Dilihat ini tulisannya. Jangan mikirnya jangan jauh-jauh. Katanya tadi yang dipindahin 1 sama min 2x. Berarti yang di sebelah kiri yang tidak pindah siapa? Ini sebelah kiri. Sebelah kiri sama dengan ya. Di sebelah kanan berarti X. X. Terus yang pindah dari sebelah kanan siapa? Min 2x. Minus? 2x. Ya, kalau pindah berarti menjadi 2x. 2x ditambah 2x positif. Ini untuk yang di sebelah kiri. Sekarang di sebelah kanan. Ayo nak, bisa. Yang di sebelah kanan yang nggak pindah siapa? 1. Di sebelah Plus 3. plus 3. Terus yang pindah siapa? 1. 1 positif. Jadi tadinya positif. Ya, pindah jadi Negatif 1. terus ya. Ini lanjut. X ditambah 2x. Kalau X artinya 1 tambah 2. 3. 3 apa? 3x. 3x. Terus 3 kurang yang sebelah sini berarti 2. 2. Berarti X sama dengan 5. 2. Ini perkalian ya, ingat kalau misalkan perkalian berarti 2 dibagi 3. Iya, 2 dibagi 3. Oke. X 2-nya berarti 2 dibagi 3. Tadi ada yang misah, ngebalikinnya pisah nggak? Jadi si X-nya yang pindah ke sana gitu, ada nggak yang gitu? Ya. X-nya yang dipindahin ke kanan, ada nggak yang mengerjakan seperti itu? Terusnya pindah ke kanan. Ke kanan, Moza. Jadi 2x kurang x. 2-nya kan negatif, Moz. 2-nya kan negatif. Negatif 2x ditambah x jadi 2. negatif 1x. Min 2x. X-nya pindah kan? X-nya di awal atau di akhir, Mi? Coba yang pindah ke sebelah sana ya. Yang si X-nya yang dipindahkan ke kanan. Yang X-nya dipindahkan ke kanan. Di mana Umi nulisnya nih? Di sini deh. Berarti kan yang di sebelah kiri sisanya apa? Kalau X-nya yang dipindahkan. Oh, saya kayak gini, Mi. X, 1 sebentar. X ditambah 1 sama dengan min 2X ditambah 3. Kalau tadi Aisyah memindahkan yang min 2 ke sebelah kiri, berarti sekarang memindahkan X ke sebelah kanan. X dipindahkan ke kanan, berarti yang pindah dari kanan siapa?
Berapa 2x sama x. yang pindah ke kanan? Negatif 2x ditambah x. Yang pindah ke kanan, yang pindah ke kanan x. Yang pindah ke kiri dari kanan 3. 3. Berarti sisanya di sebelah kiri 1. 1. Elisa. 1. Mau ngeliatin apa? Ayo pindahkan sekarang, berarti yang X-nya dipindahkan ke kanan katanya tuh. Berarti di kiri sisa apa? 1 Yang 3. ditambah apa dikurang? Kurang. Karena pindah ruas. Sama dengan yang kanan Negatif berarti negatif 2 X. Tadi yang pindah siapa? X. X. Jadi ditambah Negatif X. kan tadinya positif ya. negatif x. Berarti di sini min 2 sama dengan min 3x. Berarti min 2 dibagi min 3 sama dengan x. Sama nggak hasilnya? Min bagi min? Beda. Min bagi min? 2/3. Positif. Positif, berarti 2/3 X-nya, X keduanya adalah 2/3. Ini sama dengan yang tadi, dengan Aisyah? Sama. Sama, kalau misalkan betul, penghitungannya pasti sama. Jadi HP-nya berapa dong HP-nya? Udah selesai belum sampai sini? Untuk menentukan HP. Buktiin dulu. Buktiin dulu, betul. Boleh ini di screenshot dulu lah. Nanti kalian catat ya. Kalau misalkan ketinggalan, sok di screenshot dulu. Kita buktikan dulu ya. Berarti hanya 2 jenis soal, 3 jenis soal. Oke. Kita buktiin dulu ya sebelum kita akhiri. Hapus dulu yang ini, silahkan di screenshot. Nah, X1-nya tadi berapa X1-nya? 4. 4. X2-nya? X2-nya 2/3. 2/3. Kita buktikan dulu, masukkan ke sini X-nya. X yang 1, 4, berarti 1 sama dengan 4 ditambah 1. 1. mut 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 4. 4 dikurang 3. ya, betul. 4 tambah 1 5 sama dengan 5. sama dengan 5 2 kali 8, 2 kali 4, 8. kurang 3 sama dengan 5. 5. Sama. Nah, Oke, betul. Berarti yang ini betul. X1 betul. Sekarang X2. X2 2/3 ditambah 1 tambah 1. 2.
sama dengan Buka kurung 2/3. 2/3 Ini ditambah 3. Kurangi 3 ini ya. Ini kalau mengecek Oh udah iya, kurangi. sama sesuaikan dengan soal. Kalau mengecek sesuaikan dengan soal. 2/3 ditambah 1 itu sama dengan 2/3 tambah 3/3. pecahan ini ya, pecahan. Masih ingat pecahan? Berarti kalau pecahan itu 2/3 ditambah 1/1 gitu ya. Samakan penyebut 3 bagi 3 1 kali 2 3 bagi 1 3. 3 kali 1 3. sama tuh, jadi ya 5/2 3. 5/3 nih pelajaran-pelajaran yang udah lewat ya. Datang lagi. Terus yang ini berarti 2 kali 2 4/3 4/3 dikurang 9/3 9/3 boleh langsung. sama dengan 5/3. Negatif 5/3. Negatif ya. Negatif 5/3. Jadi tadi 4 dikurangi 3. 4/3 dikurangi 3/1. Samakan penyebut 3. 3 bagi 3 1 kali 4 4. 3 bagi 1 3 dikali 3. Nah, ini dapatnya tadi tuh. Diingat lagi pecahannya. Negatif 5/3. Nah, sama tidak? Sama enggak? So, Liatin. Beda. Bedanya apa, Nak? kalau yang kiri semuanya positif, kalau yang di kanan atas negatif, bawahnya positif. Berarti kan kalau yang kanan negatif ya? Iya. Nilai mutlak ada nggak yang negatif? Tidak. Ada. Atau ini kan beda. Ini mah 5/3, ini mah negatif 5/3. Ingat, kalau di matematika, tanda sekecil apapun itu sangat berarti. Berarti beda ya. Berarti ini bukan HP. Berarti HP-nya cuman 4. 4, betul. Ih, ngapain Umi capek-capek nyari-nyari tapi dia bukan himpunan penyelesaian. Yang mana lagi atuh? Ya harus dicek. Soalnya kan kita nggak tahu, barangkali dia tuh HP juga. Itu ya, matematika ya. Matematika gitu aja ngutak situ-situ aja. Di otak-atik. Nah, ini Nak, insya Allah mudah-mudahan bisa mengasah daya pikir kita ya, biar nggak tumpul. Soalnya kata orang ini mah, bukan kata Ibu, bukan kata Umi. Katanya kalau misalkan orang yang biasa mengerjakan soal-soal matematika, dia daya pikirnya lebih kreatif lagi katanya gitu. Jadi lebih mampu menyelesaikan masalah-masalah yang lain, mencari penyelesaian gitu, mencari solusi. Ini aja yang bukan solusi si X2 ya dicari kan, apalagi yang solusi. Nah, katanya sih begitu. Maka dari itu, belajar matematika bukan hanya sekedar ujungnya 4, ujungnya 2/3. Bukan hanya sekedar itu ya Nak ya. Tapi tadi proses berpikirnya ini dapat dari mana, Makanya Umi agak keras tadi. Ini dapat dari mana harus tahu.
Lah itu kan di situ prosesnya di situ. Yang bernilainya di situ. Bukan hanya sekedar hasil. Hasilnya 5, hasilnya 4, hasilnya 2/3, bukan hanya sekedar itu. Silakan ditulis atau di screenshot boleh. Nanti Umi kirimkan ininya apa namanya? Hasil pembelajarannya yang minggu kemarin dan minggu ini, pertemuan ini. Oh iya, Mi, berarti itu apa sih yang kayak misalnya kan -3, kalau misalnya posisinya diubah bisa jadi positif, kalau yang positif bisa jadi negatif gitu ya, Mi? Iya, kalau misalkan pindah ruas, dan positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu untuk mencari nilai X1, X2 ya. Nanti setelah melakukan pengecekan, ini yang digunakan ini. Ini tidak sama, salah. Boleh dilihat buku kalian halaman 18. Silahkan dicoba dari nomor 11 sampai 13. Nah. X-2 udah belum sih? Belum ya? X-2 dari Ibu bukan tadi? Oh, dikit-dikit lah angkanya ya. Nomor 11 sampai nomor 13. Enggak. Mau izin ke hamam dulu. Diselesaikannya hari ini. Hari ini berarti sampai jam berapa hari ini? Tanggal 3 itu sampai jam berapa? 12 malam. 12 malam. Tuh, Umi kasih waktu lama. Ya. Kasih waktu lama. Soalnya juga lumayan. Tugasnya yang mana, Mi? Halaman 18, nomor 11 sampai nomor 13. Ya. Sampai jam 12 malam tuh, masih ada waktu. Sore bisa, malam bisa. Misalkan sekarang 1 dulu, 2 dulu. Habis ini ada pelajaran yang lain? Ada Pelajaran apa? karya. Nah, tatim bihamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 nomor doang, Mi. Anak-anakku, kenapa? 3 nomor doang, Mi, yang dari nomor 11 sampai 13. Ya, 11 sampai 13. Yang tes subjektif apa ya habis itu tuh ya? Iya. Nah, Najah Lakun, mohon maaf, Umi agak keras hari ini. Tadi ya, sok konsentrasi lah, serius. Syukron ala husni mamikum. Mana aja, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Maulana udah kembali belum? Belum ya.